Assalamualaikum, sobat sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi rezeki yang melimpah. Terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan like dan subscribe hari ini. Kami akan membawa kalian ke sebuah kisah cinta yang penuh makna, sebuah cerita yang akan membuat hati kalian tersentuh dan pikiran kalian terbuka. Ini adalah kisah tentang Sari, seorang guru sekolah dasar yang menjadi kebanggaan desa kecil di Sumatera, dan Adi, seorang penebang kayu sederhana yang dianggap tak pantas bersanding dengannya. Namun, di balik kesederhanaan Adi, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan membuat seluruh desa tercengang pada hari pernikahan mereka. Yuk, simak cerita ini sampai akhir. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara perbukitan hijau Sumatera, udara pagi selalu terasa sejuk, diselimuti kabut tipis yang melayang seperti kain sutra. Desa ini dikelilingi hutan lebat, tempat burung-burung bernyanyi dan angin berbisik di antara dedaunan. Di sini, kehidupan berjalan sederhana, tetapi di balik ketenangan itu, ada dinding tak terlihat yang memisahkan orang-orang berdasarkan pendidikan dan pekerjaan. Di tengah desa, berdiri sebuah sekolah dasar kecil dengan dinding kayu yang sudah usang. Tempat Sari mengajar dengan penuh semangat. Sari, seorang wanita muda berusia 25 tahun, adalah kebanggaan desa. Ia lulus dari universitas ternama di kota, membawa pulang gelar sarjana pendidikan dengan predikat cum laude. Wajahnya yang lembut, senyumnya yang hangat, dan dedikasinya untuk anak-anak desa membuatnya dicintai oleh semua orang. Bagi warga desa, Sari adalah harapan, simbol bahwa pendidikan bisa mengubah nasib. Namun, di balik kehidupan Sari yang tampak sempurna, ada sebuah rahasia yang membuat desa berbisik-bisik. Sari, guru yang dihormati, ternyata jatuh cinta pada Adi, seorang pria yang hanya dikenal sebagai penebang kayu. Adi tinggal di sebuah gubuk sederhana di pinggir hutan. Dengan pakaian lusuh dan tangan kasar penuh kapalan, ia bekerja keras setiap hari, memotong kayu untuk dijual ke kota, hidup dari upah yang pas-pasan. Bagi warga desa, Adi hanyalah seorang pekerja kasar, tanpa pendidikan formal, tanpa masa depan yang cerah. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Sari yang bisa memilih pria berpendidikan dari kota, malah memilih Adi? Desas-desus itu sampai ke telinga Ibu Sari, seorang janda yang bekerja sebagai penenun kain tradisional. Dengan nada penuh amarah, ia memperingatkan Adi suatu sore di depan gubuknya. "Aku peringatkan kau, Adi. Jauhi anakku sekarang juga. Pria seperti kau yang hanya tahu menebang kayu tidak pantas menikahi Sari. Jangan buat keluarga kami jadi bahan ejekan desa." Ibu Sari bukan satu-satunya yang menentang. Seluruh desa seolah bersekutu melawan cinta mereka. Para tetangga menggelengkan kepala, menyayangkan keputusan Sari yang dianggap membuang masa depan. Guru-guru lain di sekolah menasihati Sari untuk berpikir ulang, sementara anak-anak desa yang biasanya ceria mulai bertanya-tanya mengapa guru mereka selalu tampak murung. Di tengah tekanan itu, Sari tetap teguh. Ia sering terlihat berdiri di depan kelas, menatap keluar jendela ke arah hutan tempat Adi bekerja. Matanya penuh kerinduan, tapi juga ketakutan, bukan karena ia ragu pada cinta Adi, tetapi karena ia tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa seperti selimut putih. Sari berdiri di depan kelas, memegang kapur dengan tangan yang sedikit gemetar. Di luar, angin membawa aroma tanah basah dan kayu yang baru ditebang. Pikirannya melayang ke sebuah malam di hutan ketika ia tersesat dan bertemu Adi untuk pertama kali. Adi, dengan lampu senter buatannya sendiri, telah menyelamatkannya dari kegelapan. Senyumnya yang tulus dan cerita-ceritanya tentang hutan telah mencuri hati Sari. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu dalam diri Adi yang membuat Sari merasa ia bukan sekadar penebang kayu biasa. Apa rahasia yang disembunyikan pria sederhana ini? Dan akankah cinta mereka mampu melawan dinding tinggi yang dibangun oleh desa dan keluarga? Cerita ini bukan hanya tentang cinta dua insan, tetapi juga tentang bagaimana hati yang tulus bisa mengubah pandangan dunia. Adi, yang dianggap tak berarti oleh semua orang,
menyimpan sebuah rahasia yang akan mengguncang desa pada hari pernikahan mereka. Rahasia itu bukan hanya tentang siapa dia sebenarnya, tetapi juga tentang nilai sejati dari cinta dan kebaikan. Di tengah kabut yang menyelimuti desa, kisah Sari dan Adi akan menjadi cahaya yang menerangi hati setiap orang yang mendengarnya. Malam itu, hutan di pinggiran desa kecil di Sumatera terasa lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma daun basah dan tanah yang lembab. Kabut yang tadi pagi menyelimuti desa kini merayap masuk ke dalam hutan, menciptakan bayang-bayang samar di antara pohon-pohon tinggi. Sari dengan seragam guru yang sedikit kusut, berjalan tergesa-gesa di jalur setapak yang nyaris tak terlihat. Jantungnya berdetak kencang, bukan hanya karena kegelapan, tetapi juga karena kekhawatiran. Salah satu muridnya, seorang anak laki-laki bernama Didi, dikabarkan kabur dari rumah sore tadi setelah bertengkar dengan ayahnya. Warga desa bilang Didi sering bersembunyi di hutan dan Sari, dengan hati penuh tanggung jawab, memutuskan untuk mencarinya meski langit sudah mulai gelap. Langkah Sari semakin ragu saat cahaya bulan tertutup awan. Ponselnya, yang sudah lemah baterai sejak siang, kini mati total. Ia memegang erat tas kainnya, berharap sinter kecil di dalamnya masih berfungsi. Namun, ketika ia merogoh tas, senter itu ternyata tak ada mungkin tertinggal di meja kelas. Ya Tuhan, kenapa harus malam ini? Gumamnya, suaranya nyaris tenggelam dalam desaudan. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara gemerisik, diikuti lolongan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Apakah itu anjing hutan? Atau sesuatu yang lebih menakutkan? Sari berhenti, napasnya tersengal. Matanya menyapu kegelapan mencari tanda-tanda kehidupan. Di tengah kepanikan itu, sebuah titik cahaya kecil muncul dari balik pohon. Cahaya itu bergerak perlahan, mendekat, disertai suara langkah kaki yang mantap. "Siapa di sana?" tanya Sari dengan suara gemetar. Tangannya mencengkeram dahan kecil sebagai senjata darurat. Dari balik kabut, muncul sosok seorang pria tinggi dengan topi cap sederhana dan jaket usang. Di tangan kirinya, ia memegang lampu senter yang tampak dibuat sendiri dari kaleng bekas. Sementara tangan kanannya menggenggam sebilah parang. "Jangan takut, Mbak," katanya dengan suara yang tenang, namun hangat. "Saya Adi, penebang kayu di sini. Merak sedang apa sendirian di hutan malam-malam begini?" Sari menarik napas lega, tapi masih waspada. Dalam cahaya redup senter, ia bisa melihat wajah Adi, kulitnya kecoklatan, matanya jernih, dan ada senyum tipis yang membuatnya terlihat tulus. "Saya cari murid saya, Dedi," jawab Sari. Suaranya mulai stabil. "Dia kabur ke hutan, dan saya khawatir dia tersesat." Adi mengangguk, seolah memahami tanpa perlu penjelasan panjang. "Saya tahu tempat-tempat yang biasa jadi persembunyian anak-anak. Ikut saya, Mbak. Saya bantu cari. Tapi hati-hati, jalannya licin." Tanpa menunggu jawaban, Adi melangkah di depan, menerangi jalan dengan senternya. Sepanjang perjalanan, Adi berbicara untuk menenangkan Sari. Ia bercerita tentang hutan, pohon jati yang berusia ratusan tahun, burung hantu yang suka bersembunyi di dahan tinggi, dan mata air kecil yang konon punya khasiat menyembuhkan. Ceritanya sederhana, tapi ada kepekaan dalam caranya berbicara, seolah ia memahami hutan lebih dari sekadar tempat mencari nafkah. Sari, yang awalnya hanya mendengar untuk mengalihkan rasa takut, mulai terpikat. "Mas Adi tahu banyak tentang hutan ya?" katanya, setengah kagum. Adi tertawa kecil, suaranya bergema lembut di antara pohon-pohon. "Hutan ini seperti rumah saya, Mbak. Kalau kita dengar baik-baik, dia akan cerita banyak hal." Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka menemukan Dedi meringkuk di bawah pohon besar. Wajahnya penuh debu dan matanya sembab. Adi berjongkok di samping anak itu, berbicara pelan seperti kakak kepada adik. "Pulang yuk, nak, ibumu khawatir." Dedi mengangguk dan Adi menggendongnya dengan mudah, seolah anak itu tak lebih berat dari seikat kayu. Sari memperhatikan dari belakang,
Hatinya dipenuhi rasa syukur dan sesuatu yang hangat dan tak bisa ia jelaskan. Saat mereka akhirnya keluar dari hutan, bulan sudah tinggi di langit. Dedi diserahkan ke ibunya yang menangis haru di pinggir desa. Sari berbalik ke Adi, ingin mengucapkan terima kasih Mas Adi, terima kasih banyak. Tanpa Mas, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan beberapa lembar rupiah. Ini untuk biaya waktu Mas. Adi menggeleng, senyumnya masih sama seperti saat pertama mereka bertemu. Tidak usah, Mbak. Membantu orang itu sudah cukup buat saya. Anggap saja ini sedekah di malam yang dingin. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa begitu tulus, membuat Sari terdiam. Sebelum berpisah, Sari bertanya, "Nama Mbak siapa?" "Sari," jawabnya, tersenyum kecil. "Sari, guru di sekolah desa." Adi mengangguk, seolah menyimpan nama itu dalam ingatannya. "Hati-hati pulang, Mbak Sari. Kalau butuh bantuan lagi, cari saya di pinggir hutan." Dengan itu, ia berbalik, menghilang ke dalam kabut dengan lampu senternya yang masih menyala redup. Sari berdiri di tempatnya sebentar, memandang ke arah Adi pergi. Malam itu, ia pulang ke rumah dengan hati yang berdebar, bukan karena takut, tetapi karena sesuatu yang baru saja dimulai. Di kamarnya yang sederhana, Sari duduk di tepi ranjang, memandang jendela yang menghadap hutan. Pikirannya kembali ke Adi, tangannya yang kasar namun lembut saat menggendong Dedi, ceritanya tentang hutan, dan senyumnya yang tulus. Sebagai guru yang terbiasa membaca karakter orang, Sari merasa ada sesuatu di balik kesederhanaan Adi. Ia bukan sekadar penebang kayu biasa. Tapi apa sebenarnya yang disembunyikannya? Dan mengapa hatinya tak bisa tenang setelah pertemuan singkat itu? Malam itu menjadi titik awal dari sebuah kisah yang tak pernah Sari bayangkan. Hutan yang tadi menakutkan kini terasa seperti panggilan, menariknya kembali ke tempat Adi berada. Di desa yang penuh prasangka, di mana pendidikan dan pekerjaan menentukan nilai seseorang. Pertemuan mereka adalah benih cinta yang rapuh namun kuat. Tapi, seperti kabut yang masih menyelimuti hutan, masa depan mereka penuh ketidakpastian. Akankah Sari berani melangkah lebih jauh? Atau akankah desa dan keluarganya menghentikan langkahnya? Pagi di desa kecil di Sumatera selalu dimulai dengan kabut yang perlahan memudar, seolah memberikan jalan bagi matahari untuk menyapa perbukitan hijau. Di sekolah dasar tempat Sari mengajar, anak-anak berlarian di halaman, tertawa riang sambil bermain kelereng atau lompat tali. Namun, pikiran Sari sering melayang ke hutan di ujung desa, tempat ia pertama kali bertemu Adi. Malam itu, ketika Adi memandu langkahnya keluar dari kegelapan hutan dengan lampu senternya yang sederhana, telah meninggalkan jejak di hatinya. Senyum tulus Adi, ceritanya tentang pohon-pohon tua, dan kelembutannya saat menggendong Dedi terus terbayang, membuat Sari sulit berkonsentrasi. Ia sering menatap keluar jendela kelas ke arah hutan yang kini terasa lebih dekat, seolah memanggilnya kembali. Hari-hari berikutnya, Sari mulai mencari alasan untuk melewati pinggiran hutan tempat Adi bekerja. Kadang ia berjalan ke sana setelah mengajar, berpura-pura ingin mengumpulkan daun kering untuk prakarya murid-muridnya. Kadang ia membawa buku catatan, seolah mencatat sesuatu tentang tanaman untuk pelajaran sains. Tapi sebenarnya, ia hanya ingin melihat Adi lagi, mendengar suaranya, atau sekadar menangkap senyumnya dari kejauhan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga, Sari akhirnya melihat Adi. Ia sedang duduk di bawah pohon besar, dikelilingi beberapa anak desa yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Adi memegang selai daun lebar, menjelaskan bagaimana daun itu bisa digunakan sebagai obat demam. Kalau direbus dengan air garam, katanya dengan suara tenang, ini bisa bikin badan segar lagi. Sari berdiri di kejauhan, tersenyum tanpa sadar. Adi, yang selama ini dianggap hanya penebang kayu biasa oleh desa, ternyata memiliki pengetahuan yang begitu luas tentang hutan. Ia bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga penuh kepekaan dan kebijaksanaan. Ketika anak-anak bubar, Adi memperhatikan Sari dan melambai, "Mbak Sari, lagi cari daun
untuk murid-murid ya?" Tanyanya, nada suaranya penuh kehangatan. Sari tersipu, merasa seperti tertangkap basah. "Iya, Mas," jawabnya, berjalan mendekat. "Tapi sepertinya saya juga bisa belajar banyak dari Mas Adi soal tanaman." Adi tertawa kecil, mengangguk. "Hutan ini penuh pelajaran, Mbak. Kalau mau, saya ajak keliling kapan-kapan." Sejak sore itu, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Adi mulai menunggu Sari di pinggir hutan setiap sore, membawa sebotol air dingin yang ia simpan di mata air untuk dibagikan. Mereka berjalan bersama di setapak hutan, berbicara tentang segala hal. Sari menceritakan mimpinya untuk membangun perpustakaan kecil di desa, tempat anak-anak bisa membaca buku-buku dari dunia luar. "Saya ingin mereka tahu bahwa dunia ini luas," katanya. Matanya berbinar. Mereka bisa jadi dokter, insinyur, atau apa saja yang mereka impikan. Adi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk. "Itu mimpi yang mulia, Mbak," ujarnya. "Saya juga punya mimpi, meski mungkin sederhana. Saya ingin hutan ini tetap hidup, supaya anak-anak kita nanti masih bisa mendengar burung bernyanyi." Kata kita yang tanpa sengaja terucap dari mulut Adi membuat Sari tersipu. Ia menunduk, menyembunyikan senyumnya, tapi hatinya berbunga-bunga. Adi seolah menyadari kekeliruannya. Buru-buru mengalihkan pembicaraan, menunjuk pohon akasia yang sedang berbunga, tapi momen itu telah menanam benih yang lebih dalam di hati Sari. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya untuk Adi bukan sekadar kagum, tetapi sesuatu yang lebih besar, cinta. Suatu hari, setelah berjalan lebih lama dari biasanya, Sari memutuskan untuk memberikan sesuatu pada Adi. Ia mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya, sebuah buku tentang tumbuhan hutan yang ia beli di kota beberapa tahun lalu. "Ini untuk Mas Adi," katanya sedikit gugup. "Saya pikir Mas akan suka, soalnya Mas tahu banyak tentang hutan." Adi menerima buku itu dengan mata berbinar. Jari-jarinya yang kasar menyentuh sampul buku dengan hati-hati, seolah itu adalah harta karun. "Terima kasih, Mbak Sari," ujarnya, suaranya penuh rasa syukur. "Ini pertama kalinya saya punya buku sendiri." Beberapa hari kemudian, Adi membalas kebaikan Sari. Ia menyerahkan sebuah gelang tangan yang terbuat dari kayu hutan, dipahat dengan rapi, dan diukir dengan nama Sari di bagian dalamnya. "Saya buat sendiri," katanya, wajahnya sedikit merona. "Kayunya dari pohon jati yang jatuh sendiri, jadi tidak merusak hutan. Semoga Mbak suka." Sari memandang gelang itu, hatinya meleleh. Ia memakainya seketika, merasakan kehangatan kayu di pergelangan tangannya. "Saya sangat suka, Mas," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar karena haru. Momen-momen kecil seperti itu membuat cinta mereka tumbuh seperti pohon muda yang menjulang di bawah sinar matahari. Tapi di balik kebahagiaan itu, Sari mulai merasakan bayang-bayang kekhawatiran. Desa kecil mereka bukan tempat yang mudah menerima perbedaan. Ia tahu ibunya, yang begitu bangga dengan gelar sarjananya, tidak akan pernah menyetujui hubungan dengan seorang penebang kayu, warga desa, yang selama ini memuji Sari sebagai teladan. Mulai memandangnya dengan tatapan curiga ketika melihatnya sering berjalan ke hutan. "Apa yang dicari guru cantik itu di hutan?" bisik mereka di warung kopi. "Jangan-jangan dia dekat dengan si Adi penebang kayu itu?" Sari mencoba mengabaikan desas-desus itu, tapi hatinya semakin berat. Ia mulai menulis surat untuk Adi di malam hari, menuangkan perasaannya di atas kertas. "Mas Adi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau desa tahu tentang kita. Tapi setiap kali saya melihat Mas, saya merasa hutan ini bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan rumah." Namun, surat itu tidak pernah ia kirim. Ia menyimpannya di laci, takut bahwa mengungkapkan cinta secara terbuka akan membawa mereka pada konflik yang lebih besar. Sore itu, ketika Sari dan Adi duduk di tepi mata air kecil di hutan, mendengarkan gemericik air dan kicau burung, Sari memandang Adi dengan penuh rasa sayang. Tapi di balik senyumnya, ada ketakutan yang tumbuh. Akankah cinta mereka cukup kuat untuk melawan desa yang penuh prasangka?
Dan apakah Adi, dengan segala kesederhanaannya, benar-benar siap menghadapi dunia yang begitu keras padanya? Hutan yang dulu menakutkan kini menjadi saksi bisu cinta mereka. Tapi kabut yang kadang kembali menyelimuti desa seolah mengingatkan Sari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Sore itu, desa kecil di Sumatera terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut yang biasa menyelimuti perbukitan mulai turun lebih awal, seolah merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Di rumah sederhana berdinding kayu milik keluarga Sari, lampu minyak menyala redup, menerangi wajah Ibu Sari yang penuh kemarahan. Di depannya, Sari berdiri dengan kepala menunduk. Tangannya mencengkeram ujung kain seragam gurunya. Gelang kayu buatan Adi masih melingkar di pergelangan tangannya, terasa hangat namun sekaligus berat. Setelah berminggu-minggu memendam perasaannya, Sari akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Ibu, saya ingin menikah dengan Adi," katanya, suaranya pelan tapi teguh. "Dia orang baik dan saya mencintainya." Kata-kata itu seolah menyulut api di hati Ibu Sari. Matanya membelalak, tangannya menampar meja kayu hingga piring-piring di atasnya bergoyang. "Sari, apa yang kau bilang?" bentaknya. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. "Adi, penebang kayu yang tinggal di gubuk itu. Kau pikir ibu membesarkanmu, menyekolahkanmu sampai jadi guru, supaya kau menikah dengan orang seperti dia? Kau ingin keluarga kita jadi bahan tertawaan desa?" Sari mencoba menjelaskan, suaranya bergetar. "Adi bukan seperti yang orang pikir, Bu. Dia tulus, dia tahu banyak tentang hutan. Dan dia peduli pada orang lain, tapi ibunya tak mau mendengar." "Cukup," potongnya. "Pria seperti Adi tidak punya masa depan. Kau harus menikah dengan orang yang setara, seperti Pak Rudi. Insinyur dari kota, dia sudah melamar, dan ibu sudah setuju." Sari merasa dunia di sekitarnya runtuh. Pak Rudi, seorang insinyur yang baru kembali dari kota, memang sering disebut-sebut oleh ibunya sebagai calon menantu ideal. Dia kaya, berpendidikan, dan dihormati. Tapi bagi Sari, pria itu hanyalah sosok asing yang tak pernah membuat hatinya berdebar seperti Adi. "Saya tidak mau, Bu," katanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Saya hanya ingin bersama Adi." Kemarahan Ibu Sari memuncak. Ia bangkit, menunjuk pintu. "Kalau kau masih keras kepala, kau tidak usah keluar rumah lagi. Ponselmu serahkan sekarang. Dan jangan coba-coba menemui Adi, atau ibu sendiri yang akan ke gubuknya dan mengusirnya dari desa." Malam itu, Sari dikurung di kamarnya. Ponselnya disita, pintu rumah dikunci, dan ibunya berjaga di ruang depan seperti penutup mimpi buruk. Sari duduk di tepi ranjang, memeluk surat-surat yang tak pernah ia kirim untuk Adi. Gelang kayu di tangannya terasa seperti satu-satunya ikatan yang masih menghubungkannya dengan pria yang dicintainya di luar. Hutan yang biasanya terasa ramah kini seolah menjauh, ditelan kabut yang semakin pekat. Sari menangis dalam diam, hatinya terbelah antara cinta dan kewajiban sebagai anak. Sementara itu, di pinggir hutan, Adi mulai merasakan ada yang salah. Sari, yang biasanya muncul di sore hari dengan senyum malu-malu, tak lagi datang. Ia menunggu di bawah pohon besar tempat mereka sering bertemu, memandang setapak yang kini sepi. Ketika hari-hari berlalu tanpa kabar, Adi memberanikan diri ke desa. Ia bertanya pada warga, tapi jawaban yang ia terima hanya tatapan curiga dan bisik-bisik di belakang punggungnya. "Mbak Sari sedang tidak sehat," kata seorang tetangga dengan nada dingin. "Lebih baik kau tidak usah mencarinya lagi." Adi pulang ke gubuknya dengan hati gelisah. Tak tahu bahwa di balik dinding rumah Sari, wanita yang dicintainya sedang berjuang melawan dunia yang menentang mereka. Hari-hari berlalu, dan Sari semakin tenggelam dalam keputusasaan. Ia berhenti makan, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Surat-surat untuk adik kini bertumpuk di laci, penuh dengan kata-kata yang tak pernah terucap. "Mas Adi, kalau saja dunia ini lebih adil. Kita sudah berjalan bersama di hutan itu lagi," tulisnya dalam salah satu surat. Tekanan dari ibunya, desas-desus desa, dan ketiadaan Adi membuat Sari merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar. Suatu malam, ketika ibunya memaksa Sari
untuk bertemu Pak Rudi, Sari pingsan di ruang tamu. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan suara yang memecah keheningan. Sari dibawa ke puskesmas desa, tempat dokter setempat mendiagnosisnya dengan kelelahan dan stres berat. Di ranjang rumah sakit, di bawah lampu neon yang pucat, Sari terus memanggil nama Adi dalam tidurnya, "Mas Adi, jangan pergi." Gumamnya, air mata mengalir dari sudut matanya. Perawat yang menjaganya hanya bisa menggelengkan kepala, merasa kasihan pada guru muda yang begitu dicintai desa. Kabar tentang kondisi Sari menyebar cepat, mencapai telinga ayahnya. Seorang kepala desa yang selama ini jarang ikut campur urusan keluarga karena kesibukannya. Ayah Sari yang dikenal sebagai pria bijaksana namun tegas, datang ke puskesmas dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia duduk di samping ranjang putrinya, mendengar gumamannya tentang Adi. Malam itu, Ayah Sari memanggil ibunya ke ruang tunggu. "Apa yang sudah kau lakukan pada anak kita?" tanyanya. Suaranya rendah tapi penuh otoritas. Ibu Sari yang selama ini yakin tindakannya demi kebaikan Sari, mulai goyah. Ia menceritakan tentang Adi, tentang bagaimana ia tak ingin putrinya menikah dengan seorang penebang kayu. Tapi melihat Sari yang terbaring lemah, ibunya mulai mempertanyakan keputusannya. Ayah Sari mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, kalau Adi adalah alasan Sari bertahan, kita harus tahu siapa dia sebenarnya. Aku akan mencarinya besok pagi. Keputusan Ayah Sari seperti secercah cahaya di tengah kabut yang menyelimuti hidup Sari. Di puskesmas yang sunyi, di mana bau obat-obatan menyengat hidung, Sari terus bermimpi tentang hutan tempat ia dan Adi pernah berjalan bersama, berbagi cerita, dan menanam benih cinta. Tapi mimpi itu juga penuh bayang-bayang wajah ibunya yang marah, tatapan warga desa yang mencemooh, dan suara Adi yang semakin jauh di gubuknya. Adi duduk di depan pintu, memandang hutan yang kini terasa kosong tanpa Sari. Ia memegang buku tentang tumbuhan yang diberikan Sari, jari-jarinya menyusuri halaman-halaman yang sudah ia baca berulang-ulang. "Mbak Sari, apa yang terjadi padamu?" bisiknya pada malam yang dingin. Krisis ini menjadi titik balik dalam kisah mereka. Hutan yang pernah menjadi saksi pertemuan mereka, kini seolah menunggu, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Kabut yang menyelimuti desa seperti cerminan hati Sari, penuh ketidakpastian, namun di baliknya ada harapan. Akankah Ayah Sari menemukan Adi? Dan akankah cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi dinding tinggi yang dibangun oleh keluarga dan desa? Pagi di desa kecil di Sumatera terasa seperti hembusan napas baru. Kabut yang selama ini menyelimuti perbukitan mulai memudar, seolah memberikan ruang bagi sinar matahari untuk menembus dedaunan hutan. Di puskesmas desa, di mana bau obat-obatan masih tercium samar, Sari terbaring di ranjang sederhana dengan wajah pucat. Gelang kayu buatan Adi masih melingkar di pergelangan tangannya, menjadi satu-satunya tanda bahwa hatinya masih terhubung dengan pria yang dicintainya. Di luar kamar, Ayah Sari, seorang kepala desa yang dikenal tegas namun adil, berdiri dengan tangan terlipat. Malam sebelumnya, setelah melihat putrinya memanggil nama Adi dalam tidur gelisahnya, ia memutuskan untuk mencari pria yang telah mencuri hati Sari. Jika dia benar-benar tulus, gumamnya pada dirinya sendiri, aku harus memberinya kesempatan. Pagi itu, Ayah Sari berjalan menuju pinggir hutan, tempat gubuk sederhana Adi berdiri. Ia menemukan Adi sedang duduk di depan pintu, memegang buku tumbuhan yang diberikan Sari. Wajahnya penuh kegelisahan. "Adi," panggil Ayah Sari dengan suara yang berwibawa, namun tidak mengintimidasi. Adi bangkit, terkejut melihat kepala desa di depan gubuknya. "Bapak, ada apa?" tanyanya, suaranya penuh hormat. Ayah Sari menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca karakter pria di depannya. "Sari sedang sakit di puskesmas," katanya. "Dia terus memanggil namamu. Jika kau benar-benar mencintainya, ikut aku sekarang." Tanpa ragu, Adi mengangguk. Ia mengambil jaket usangnya dan berjalan mengikuti Ayah Sari. Hatinya dipenuhi campuran harapan dan ketakutan. Sepanjang perjalanan ke puskesmas, desa terasa lebih sunyi dari biasanya.
Warga yang biasanya berbisik tentang Adi kini hanya memandang dari kejauhan, merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Ketika mereka tiba di puskesmas, Adi melangkah masuk ke kamar Sari dengan hati berdebar. Ia melihat Sari terbaring, mata tertutup, napasnya lemah. Tanpa berkata apa-apa, Adi duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Sari dengan lembut. "Mbak Sari," bisiknya, suaranya penuh kehangatan, "saya di sini, jangan takut lagi." Seolah mendengar panggilan itu, mata Sari perlahan terbuka. Ketika ia melihat Adi di sampingnya, air mata mengalir di pipinya. "Mas Adi," gumamnya, suaranya serak, tapi penuh kelegaan. Adi tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Saya tidak akan kemana-mana, Mbak. Kita akan lalui ini bersama." Momen itu terasa seperti waktu berhenti. Di luar kamar, Ayah Sari menyaksikan dari balik pintu, hatinya tersentuh oleh kelembutan Adi. Ibu Sari, yang ikut datang setelah dibujuk suaminya, berdiri di sampingnya, wajahnya penuh penyesalan. Melihat putrinya tersenyum untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia mulai mempertanyakan keras kepalanya sendiri. Hari-hari berikutnya, Sari mulai pulih. Warna kembali ke wajahnya, dan senyumnya yang hangat perlahan muncul lagi. Adi datang setiap hari, membawa air segar dari mata air hutan atau buah-buahan liar yang ia petik sendiri. Ia duduk di samping Sari, menceritakan cerita-cerita ringan tentang burung-burung di hutan atau anak-anak desa yang mulai bertanya tentang Mbak Guru. Sari mendengarkan dengan penuh rasa syukur, merasa bahwa Adi adalah cahaya yang membawanya kembali dari kegelapan. Di sela-sela kunjungan itu, Ayah Sari mengundang Adi untuk berbicara di rumahnya, di ruang tamu yang sederhana. Di bawah lampu minyak yang berkedip, Ayah Sari menatap Adi dengan serius. "Aku melihat bagaimana kau menjaga Sari," katanya. "Aku salah menilaimu jika kau berjanji untuk membuatnya bahagia. Aku akan merestui kalian." Kata-kata itu seperti angin sejuk yang menyapu kabut dari hati Adi. Ia menunduk, suaranya penuh rasa hormat. "Terima kasih, Bapak. Saya janji akan menjaga Mbak Sari dengan segenap hati saya." Ibu Sari yang mendengar dari sudut ruangan, akhirnya mengangguk pelan, meski masih ada sedikit keraguan di hatinya. Ia tak bisa menyangkal ketulusan adik malam itu. Untuk pertama kalinya, keluarga Sari duduk bersama dengan perasaan damai, meski tanpa banyak kata. Kabar tentang restu Ayah Sari menyebar cepat di desa. Warga yang dulu berbisik dengan nada mencemooh kini mulai memandang Adi dengan rasa penasaran. Anak-anak desa yang selalu menyukai Sari berlarian ke puskesmas untuk melihat Mas Adi yang mereka dengar dari cerita-cerita. Sari, yang kini sudah cukup kuat untuk duduk di beranda puskesmas, tersenyum melihat kegembiraan mereka. Ketika ia akhirnya keluar dari puskesmas, Adi menemaninya pulang, berjalan pelan di setapak desa yang dulu penuh tatapan curiga. Hutan di kejauhan terasa seperti menyambut mereka kembali. Dedaunannya bergoyang lembut di bawah sinar matahari. Dengan restu keluarga, Sari dan Adi mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Mereka memilih untuk mengadakan upacara sederhana di halaman rumah Sari, di bawah pohon mangga besar yang sudah berdiri puluhan tahun. Tidak ada dekorasi mewah atau catering dari kota, hanya meja kayu dengan makanan tradisional yang disiapkan oleh warga desa dan tenda sederhana yang dipasang oleh pemuda kampung. Anak-anak desa membantu menghias dengan bunga-bunga liar yang mereka petik dari hutan. Sementara ibu-ibu menenun kain untuk dipakai Sari sebagai kebaya sederhana. Adi dengan tangannya yang terampil membuat sendiri pelaminan kecil dari kayu jati, diukir dengan motif daun yang melambangkan kehidupan baru. Di sela-sela persiapan, Sari dan Adi sering duduk bersama di tepi mata air hutan. Tempat mereka dulu berbagi mimpi. "Mas Adi," kata Sari suatu sore, memandang air yang berkilau di bawah sinar matahari. "Setelah kita menikah, kita harus bikin perpustakaan itu, ya, untuk anak-anak desa." Adi tersenyum, mengangguk, "Pasti, Mbak. Dan kita juga akan jaga hutan ini supaya mereka punya tempat bermain yang aman." Rencana mereka sederhana, tapi penuh makna.
seperti cinta mereka yang tumbuh dari kebaikan dan ketulusan. Desa yang dulu penuh prasangka kini mulai berubah. Warga datang ke rumah Sari, membawa beras, telur, atau buah-buahan sebagai tanda dukungan, meski beberapa masih berbisik tentang penebang kayu yang akan menikahi guru desa. Sebagian besar mulai melihat Adi dengan mata baru. Kabut yang pernah menyelimuti hati mereka perlahan sirna, digantikan oleh harapan akan sebuah cerita cinta yang berbeda. Tapi di balik kebahagiaan itu, sebuah rahasia masih tersimpan dalam diri Adi, rahasia yang akan mengubah segalanya. Pada hari pernikahan mereka, hutan yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka seolah menunggu momen itu tiba. Pagi menjelang hari pernikahan Sari dan Adi terasa seperti lukisan hidup di desa kecil Sumatera. Kabut yang biasanya menyelimuti perbukitan kini benar-benar sirna, digantikan oleh sinar matahari yang hangat, menerangi hutan dan ladang dengan cahaya keemasan. Di halaman rumah Sari, pohon mangga besar berdiri gagah, dihias dengan bunga-bunga liar yang dipetik anak-anak desa. Pelaminan kayu buatan Adi dengan ukiran motif daun yang sederhana namun indah menjadi perhatian. Aroma nasi kuning, sate ayam, dan kue tradisional yang disiapkan ibu-ibu desa memenuhi udara, menciptakan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Warga desa yang dulu memandang Adi dengan curiga, kini datang dengan senyum, membawa hadiah sederhana seperti beras, telur, atau kain tenun. Desa yang pernah dipenuhi prasangka kini bersatu, siap menyaksikan cinta yang telah mengubah pandangan mereka. Sari berdiri di kamarnya, mengenakan kebaya putih yang ditenun ibunya dengan penuh kasih sayang. Gelang kayu buatan Adi masih melingkar di pergelangan tangannya dan di tangan kirinya. Ia memegang buku tumbuhan yang pernah ia berikan pada Adi, sebuah kenangan dari hari-hari ketika cinta mereka baru bersemi. Ia memandang cermin, wajahnya penuh kebahagiaan, tapi juga sedikit gugup. "Mas Adi, besok kita akan jadi satu," bisiknya pada dirinya sendiri. Tersenyum. Di luar, anak-anak desa berlarian, tertawa riang sambil membawa bunga untuk ditaburkan di pelaminan. Hutan di kejauhan seolah ikut merayakan, dedaunannya bergoyang lembut di bawah angin pagi. Namun, ketika desa tengah sibuk dengan persiapan, sebuah suara gemuruh mendekat dari jalan utama. Warga berhenti, memandang dengan rasa ingin tahu. Sebuah iring-iringan mobil mewah, sesuatu yang belum pernah terlihat di desa ini, muncul dari balik tikungan. 3 mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah Sari, diikuti oleh sebuah truk kecil dengan logo organisasi lingkungan yang asing bagi warga. Pintu mobil terbuka dan Adi melangkah keluar. Bukan Adi dengan jaket usang dan topi cap sederhana yang biasa mereka lihat, tetapi Adi dalam setelan jas sederhana namun elegan, dengan wajah yang tetap tulus. Di sampingnya, sepasang pria dan wanita paruh baya berpakaian rapi turun dari mobil. Warga desa terdiam, mata mereka membelalak. "Siapa mereka?" bisik seorang ibu di kerumunan. "Dan kenapa Adi keluar dari mobil seperti itu?" Adi berjalan menuju ayah dan ibu Sari yang berdiri di beranda dengan wajah penuh kebingungan. Ia menunduk hormat, lalu berkata dengan suara yang tenang namun tegas, "Bapak, Ibu, saya minta maaf karena selama ini tidak jujur tentang siapa saya sebenarnya." Ia menoleh ke kerumunan, matanya menyapu wajah-wajah warga yang kini penuh rasa ingin tahu. "Saya bukan hanya penebang kayu. Nama saya Adi Pratama, dan saya adalah pendiri sebuah organisasi konservasi hutan di Sumatera. Saya juga peneliti botani yang bekerja untuk melindungi hutan-hutan kita. Saya memilih hidup sederhana di desa ini untuk memahami hutan dari dekat, bukan dari meja kantor." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Warga desa terpana, beberapa menutup mulut dengan tangan, tak percaya. Ayah Sari melangkah maju, alisnya berkerut. "Jadi, selama ini kau menyembunyikan identitasmu?" tanyanya, suaranya penuh keheranan. Adi mengangguk, matanya tulus. "Saya ingin Mbak Sari mencintai saya karena siapa saya, bukan karena apa yang saya miliki. Saya ingin tahu, apakah hati seseorang bisa melihat lebih dari sekadar pekerjaan atau gelar?" Ia menoleh ke Sari yang kini berdiri di pintu,
matanya berkaca-kaca. Baksari, maafkan saya karena tidak bilang dari awal, tapi saya mencintaimu dengan tulus dan itulah yang membawa saya ke sini. Sari melangkah mendekat, air mata mengalir di pipinya. Ia memandang Adi bukan dengan keterkejutan, tetapi dengan cinta yang sama seperti saat mereka berjalan di hutan. Mas Adi, katanya, suaranya lembut namun teguh, saya mencintaimu karena kebaikanmu, karena cerita-ceritamu tentang hutan, karena kau menyelamatkan saya dari kegelapan, bukan karena mobil mewah atau jabatanmu. Ia tersenyum, menggenggam tangan Adi, dan saya akan tetap memilihmu. Meski kau hanya penebang kayu, kerumunan warga meledak dalam tepuk tangan, beberapa ibu-ibu menyeka air mata, tersentuh oleh ketulusan mereka. Hari pernikahan pun tiba, upacara berlangsung sederhana. Seperti yang mereka rencanakan, di bawah pohon mangga yang menjadi saksi cinta mereka. Adi dan Sari duduk di pelaminan kayu, dikelilingi warga desa yang kini memandang mereka dengan rasa hormat dan kagum. Ibu Sari yang dulu menentang keras, kini tersenyum penuh kebanggaan memeluk putrinya setelah akad nikah selesai. Ayah Sari dengan suara yang sedikit bergetar memberikan nasihat pernikahan, menekankan pentingnya saling menjaga dan berbagi. Anak-anak desa menaburkan bunga, tertawa riang. Sementara hutan di kejauhan seolah ikut menyanyikan lagu kebahagiaan. Di tengah perayaan, Adi dan Sari berdiri bersama mengumumkan sesuatu yang membuat warga kembali terdiam. Kami punya mimpi untuk desa ini, kata Adi, suaranya penuh semangat. Kami akan membangun perpustakaan untuk anak-anak seperti yang selalu diimpikan Baksari. Dan kami juga akan mendirikan pusat konservasi hutan, tempat anak-anak bisa belajar tentang alam dan menjaga warisan kita. Sari menambahkan, ini bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua anak di desa ini, agar mereka tahu bahwa mimpi mereka bisa terwujud, apapun latar belakang mereka. Warga desa bersorak, beberapa pria mengangguk penuh hormat. Sementara anak-anak berlarian dengan penuh semangat, membayangkan buku-buku baru dan petualangan di hutan. Kisah Sari dan Adi berakhir dengan sebuah pelajaran yang mendalam, cinta yang tulus, seperti pohon yang berakar kuat, mampu menembus dinding prasangka dan mengubah dunia di sekitarnya. Hutan yang dulu menjadi tempat pertemuan mereka kini menjadi simbol harapan. Tempat anak-anak desa akan belajar dan bermimpi. Kabut yang pernah menyelimuti hati warga telah hilang, digantikan oleh cahaya kebersamaan. Di bawah pohon mangga, Sari dan Adi berjanji untuk menjalani hidup bersama, tidak hanya untuk satu sama lain, tetapi juga untuk desa yang telah menjadi bagian dari cinta mereka. Kisah ini bukan hanya tentang cinta dua insan, tetapi tentang bagaimana kebaikan dan ketulusan bisa menginspirasi sebuah komunitas. Adi, yang dulu dianggap tak berarti, ternyata adalah cahaya yang menerangi desa. Bersama Sari, ia membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari pekerjaan atau harta, tetapi dari hati yang besar dan mimpi yang mulia. Dan di desa kecil itu, di tengah hutan Sumatera yang hijau, sebuah legenda cinta baru telah lahir.